the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Ya, sudah setahun setengah, ya 1,5 tahun, ya Roadshow Part 1 itu 5 bulan, Roadshow Part 2 itu 1 tahun, Roadshow Part 3 1,5 tahun, kurang 1 bulan, ya. Jadi simak Roadshow Part 3. Keren, oke? Simak, oke? Simak, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning viewer. Mr. Ali come back again. Ya, barusan Mr. Ali sholat subuh di suatu masjid di dalam kampung. Saya nggak sebut apa nama kampungnya karena memang saya orangnya pelupa. Tapi saya ketemu seorang sahabat yang memang beliau juga sebagai imam waktu sholat subuh, ya. Beliau menyampaikan, Master Ali, apa namanya, banyak teman yang mengatakan kalau Master Ali nginep di pondok ini, nginep di pondok ini, nginep di pondok ini. Oke, I say yes, ya. Dalam beberapa kurun waktu mulai 2 bulan sebelum sebelum puasa, Master Ali memang roadshow, ya, kemana-mana di tempat-tempat di pondok-pondok yang memang ownernya, pemiliknya rata-rata ya temennya Master Ali, karena Master Ali punya banyak teman, ya. Nggak peduli dia itu kelompoknya apa, yang penting dia Muslim, ya. Orang Muslim di mana-mana, ya. Mau kelompoknya apa saja, aku welcome, ya, aku welcome. Karena aku juga riset tentang agamaku, dan risetku itu terus dan terus, tidak pernah terhenti dalam satu titik sekalipun, ya. Tadi ada perbincangan yang menarik dari sahabatku yang jadi imam tadi, menyampaikan, Master Ali, kalau mau cari orang Islam itu di mana-mana ketemu, ya. Ya memang saya di mana-mana ketemu, sahabatku 99,9 adalah Muslim, ya. Yang lain itu 0, berapa gitu kan Kristiani, yang 0, berapa itu Buddha, yang 0, berapa itu Hindu, ya. Ya ada juga yang sampai 1% ya kadang-kadang, tapi komunikasi ya kurang. Kalau ketemu aja aku say hello atau kadang-kadang juga WhatsApp, ya. Yang Buddha juga dari Bali, aku juga punya banyak teman yang mereka selalu apa namanya, menyampaikan tentang ajaran-ajaran Tuhan, yang memang ajaran Tuhan itu selalu positif, ya, nggak ada yang negatif apapun bentuknya. Oke, kembali lagi ke ini apa namanya, perbincanganku sama sahabatku yang jadi imam, ya. Beliau menyampaikan kalau mencari orang Islam nanti pas hari raya, kita pasti ketemu masjid itu penuh, ya. That's for Idul Fitri time, after Idul Fitri, kita selalu sholat, apa ya, sholat hari raya together, ya, bersama-sama, dan kumpul masjid itu sampai tumpah ruah, penuh sekali, ya. Terus pada saat puasa juga gitu, awal-awal puasa itu ada taraweh, ya, full, ya, masjid itu full, ya. Setelah 10 hari puasa itu tinggal 10 baris, ya. 11 hari puasa tinggal 11 baris, ya. 12 puasa tinggal berapa? Pokoknya tinggal sedikit, ya. Nggak tahu kalau pertanyaannya, berapa jumlah ini apa jamaah, apa jamaah itu
taraweh pada saat malam terakhir bulan Ramadan. Pasti kadang zero ya, nol. Kalau sudah gitu ya paling satu cuman imam sama yang iqomah itu ya, atau bilalnya ya. Oh my God, ya cari orang Islam itu pada saat Hari Raya Idul Fitri. So many ya, 99% ketemu ya. Terus kalau mau cari orang beriman ya, Islam dan beriman itu subuh ya, sholat subuh ya. Ternyata pada saat sholat subuh itu juga ada satu, dua, tiga, paling enam, tujuh itu ya paling banyak. Itu kalau masjid-masjid kecil ya. Kalau masjid-masjid besar kayak di kota-kota, aku masih menemui sampai tiga baris ya. Tiga baris itu pun masjidnya besar ya. Jadi berarti ya tergantung lingkungan di mana itu apa situasi dan kondisinya dan masjidnya ya. Di kota besar sekalipun kalau masjidnya kecil juga skalanya kecil yang jamaah, apalagi sholat subuh ya. Itu analisa Mr. Ali. Jadi cari orang beriman, cari orang Islam. Wow, so kontradiktif ya. Sahabatku yang lain juga bilang, Mr. Ali, Mas Rali itu masuk Islam apa? Maksudnya saya gitu. Terus dia menjelaskan Islam itu kalau berpuasa juga apa ya, mengikuti ketentuan hilal ya. Kapan hilalnya di ini ya menurut kelompoknya masing-masing juga. Kalau memang hilalnya hari Rebo ya ikuti Rebo. Kalau memang hilalnya hari Kamis ya ikuti Kamis. Yang penting ikuti aturan aja. Selanjutnya eh, kalau yang lainnya orang Islam ya mau hari Rebo mau hari Kamis ya nggak masalah ya kan, mulai yang penting mereka melakukan ibadah puasa seperti apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Mr. Ali ada juga yang Islam itu kapan aja dia mau memulai puasa, kapan aja dia apa namanya Idul Fitri seperti itu. Maksudnya Islam KTP. Oh my God, ya ini so funny ya. Thank you very much about mencari orang Islam dan mencari orang iman dan Islam KTP. Wow. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak baca dia lah. Hah? Sip. Bukan bisa dipotong-potong dia. Enggak isi. Oke, viewer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ali tetap jaya di udara, tetap bermuhasabah, tetap berintrospeksi diri, bagaimana hidup dan hidup itu harus bagaimana. Dan untuk kali ini saya kasih judul Mr. Ali Roadshow Part 4 ya, karena Mr. Ali sudah roadshow Part 1, Part 2 dan Part 3 ya. Roadshow Part 4 ini diilhami pada Ramadan Sman ya, bulan Ramadan. Ramadan harus kita nikmati untuk ya joyful to get through relationship to me, to us, for our God Almighty ya. Jadi lebih Ramadan itu lebih bisa mendekatkan diri pada pencipta kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, untuk apa sih hidup ini? Hidup itu sementara dan mati kadang-kadang tiba-tiba, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan semuanya viewer Mr. Ali and viewer and semua pemirsa The Inspirative TV channel mudah-mudahan mati dalam husnul khotimah ya. Oke. Jadi Mr. Ali roadshow-nya itu ya mulai sebelum Ramadan sih. Sebelumnya itu kan memang
istilah kerja itu kayak job training ya. Mr. Ali pergi ke masjid-masjid, pergi ke surau-surau, pergi ke MZ ya, majelis zikir, dan pondok-pondok yang memang semuanya masih ada hubungannya dengan Mr. Ali, karena ya memang benar-benar mereka sahabat Mr. Ali yang punya pondok, dan teman-teman Mr. Ali dan juga gurunya Mr. Ali ada juga di sana. Terus guru dalam hal spiritual ya, Mr. Ali terus belajar, terus riset, terus meneliti kehidupan itu seperti apa dan hidup itu seperti apa, dan kita itu nggak bisa ya mengklaim kita itu sudah pinter, kita itu sudah apa ya, iman Islam kayak gitu, tanpa harus kita praktekkan ya. Hari-hari kita hidup itu ya melakukan dosa, itu pasti, that sure that we do sins anytime ya. Jadi kita melakukan dosa kapan saja ya. Terus ini apa, roadshow ini memang membuat saya sadar tentang kecilnya sebuah ciptaan ya, seperti Master Ali itu created by Allah ya, created by the God Almighty ya. Jadi so kecil sekali manusia itu, hanya butiran debu ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Oh my God ya, dari lagu itu aku sadar kalau memang aku kecil sekali, dan aku sebelum puasa aku merasa tenggelam di luka yang paling dalam. Tapi sebetulnya apa sih itu luka itu ya kan? Luka itu bisa kita sembuhkan, viewer. Jadi kita lebih banyak berzikir, lebih banyak baca Holy Quran ya, lebih banyak bersolawat ya. Bersolawat itu juga akan apa ya, menghapus dosa-dosa kita. Dan nantinya kata Pak Kiai ini, kata Pak apa namanya, Ustadz nih bilang, kalau kamu sering bersolawat nanti kamu akan apa ya, melewati Siratul Mustaqim yang memang so small ya, kecil sekali, itu kamu akan secepat kilat. Allahumma sholli ala Sayyidina. Ya Allah, aku ini pada Tuhanku, pada nabiku, aku terus bersolawat. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bil qatu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdo bihil hawaiju wa tunalu bir ibu wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu bi ajil karimi wa ala ali wasobi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maklumilat. Nah, sholawat itu banyak sekali viewer yang tadi itu sholawat. Sahur, 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 sahur. Assalamualaikum viewer. Sekarang saya Iki gambar aku, gambar sampean kan no. Iya, kebalik bro. Lontong dan gorengan kini berada di posisi teratas yang selalu dikawal ketat oleh es buah. Sementara posisi ketiga ditempati es kelapa muda menggeser es campur yang turun ke posisi keempat. Es timun suri bertahan di posisi kelima yang dibayang-bayangi kolak pada posisi keenam. Cendol siap-siap curi peluang, sementara kurma masih tetap di bangku cadangan karena memang mereka jual terlalu mahal. Onde-onde masuk zona kritis, sementara cucur, roti bakar, dan serabi tersisih karena mereka bermain terlalu manis. Sementara rujak cuka asinan didiskualifikasi oleh Persatuan Takjil Seluruh Indonesia karena Ya, sholawat nariyah yang penuh manfaat. Tapi bukan berarti yang lain nggak ada manfaat. Semua sholawat itu ya ada manfaatnya dan penuh manfaat ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu bersolawat karena apa ya, the Prophet Muhammad itu kekasih Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, oke, masih still on the road show part 4 ya. Jadi Mr. Ali banyak ini juga
postingan-postingan dari sahabat-sahabat Master Ali yang sifatnya itu mengetuk hati setiap kita, setiap insan, untuk bermunajat kepada Allah, untuk berbuat baik kepada Allah. Tapi ada juga postingan-postingan yang lucu yang sifatnya itu menghibur ya pada saat bulan Ramadan. Ada takjil ya kan, ada ucapan maaf kayak gitu-gitu. Ada ucapan innalillahi wa inna rajiun ya. Ternyata pada saat puasa, pada saat menjelang puasa, Master Ali dapat 3 kabar kalau temannya Master Ali itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya, mati datang kapan saja dan tiba kapan saja ya. Jadi kalau kita tentang mati itu memang rahasia ya, rahasia Allah ya, rahasia pencipta kita. Jadi kita siap apa enggak, kita kalau udah dijemput ya kita harus siap, nah kayak gitu. Terus selanjutnya ada lagi postingan tentang sahur ya kan, asik sekali. Terus pada saat aku menemukan postingan itu aku ketawa ya, bukan postingan ya, sifatnya cuman gambar foto ada tulisannya ya. Setan itu dibelenggu selama 1 bulan dan dia berlibur ya untuk menggoda manusia, apalagi yang berpuasa seperti itu ya. Jadi setan itu bahagia sekali sekarang ya. Kenapa bahagia? Karena dia libur untuk menggoda umat muslim yang sedang berpuasa. Jadi kita nyantai ya, karena setan ini sudah dibelenggu, sudah libur kerjanya. Jadi kita harusnya memanfaatkan itu dengan tulus ikhlas berpuasa ya. Whatever the reason ya, apapun alasannya kita harus berpuasa ya. Terus ya pokoknya banyak hal yang Master Ali ketahui, dan roadshow ini Master Ali sangat sangat suka dan sangat bahagia karena ketemu nggak cuman 1, 2, 3 orang atau 100 orang, tapi ribuan ya sahabat-sahabat Master Ali. Dan mudah-mudahan beliau itu nonton atau subscribe ya, namanya kita YouTuber ya kan, sekali-sekali promosi doang, tapi nggak apa-apa, nggak ada paksaan ke sana. Yang penting Master Ali bikin konten itu harapannya bermanfaat bagi siapa saja ya, nggak peduli muslim, nggak peduli non muslim, nggak apa-apa ya kan. Mau subscribe bebas aja, mau nggak subscribe juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan ya. Yang jelas Master Ali masih hold the Islam outside in ya, jadi memegang Islam itu luar dalam ya, luar dalam. Kalau memang ada di luar sana yang bukan Islam tapi viewernya Master Ali, sahabat Master Ali, oke, no problem ya, hablum minanas ya. Terus agamamu agamaku, we respect each other. Jadi kita saling menghormati satu sama lain ya, karena urusan ketuhanan itu urusan tentang our privacy, our pribadi ya. Urusan vertikal itu kita ya, kita sendiri, bukan orang lain. Nggak harus dipaksa orang lain, karena apalagi kita orang-orang dewasa seperti itu ya, viewer. Jadi menarik sekali roadshow kali ini. Oke, ada postingan menarik dari sahabat saya Ustadz Rizky tentang hal-hal yang membatalkan puasa, seperti penggunaan cotton bud ya, membersihkan kuping ya. Ternyata itu gak membatalkan puasa, cuman mengurangi ininya ya, pahalanya ya. Terus ada lagi korek kuping, terus ada lagi ini alat yang membersihkan hidung, nah kayak gitu. Terus ada lagi suami istri yang kumpul, itu juga membatalkan puasa. Tapi kumpulnya itu yang bagaimana? Nah kita harus harus kita cermati. Kalau kumpul dia doing sexual harassment atau sexual intercourse ya,
nggak boleh dong, itu mesti batal. Kalau doing sexual intercourse ya mesti night time ya, malam hari nggak apa-apa, karena malam hari nggak melakukan puasa. Jadi sesuatu yang sudah punya apa namanya bapak ibu atau suami istri ya jangan takut ya, pokoknya siang-siang ya kendalikan dulu ya kan, sabar ya kan. Sabar sayang, suatu saat nanti kamu atau malam nanti kamu siap melakukan tempur kayak gitu. Coba kita lihat Ustadz Rizky seperti apa beliau menyampaikan. Ruksu Ramadan diikuti saja, ada undangan bukber, tapi kok ada larangan dari pemerintah. Tapi nggak apa-apa deh, wong bukber biasa, paling motong ayam satu untuk orang 20 ya kan. Terus katanya juga ada yang bawa nasi apa kebuli, ya gak apa-apa wes, namanya kita urunan di sini, kumpul-kumpul di majelis ya, sambil kita dengerin Ustadz, dan saya sendiri diminta untuk jadi MC ya, MC Ramadan. Wow ya nggak apa-apa wes, apapun yang terjadi saya ikuti aja, karena memang Ramadan ini penuh makna dan saya juga menikmati, dan puasa saya jalani terus. Pokoknya aku nggak boleh bolong puasanya, apapun aku harus memberi contoh pada anak-anakku. Aku nggak boleh apa ya, ya Ramadan. Ada undangan juga jadi pembicara YouTuber. Oh my god, jadi pembicara YouTuber, emang aku udah ngetop apa ya. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin saya ikuti karena aku pasti dapat cuan ya. Selain dapat cuan, nambah subscriber ya. Jadi hitung-hitung apa, safari Ramadan ya, kayak pejabat aja safari Ramadan. Ya nggak apa-apa, emang itu yang harus kita lakukan. Kita dipercaya orang, kita diminta orang, ya berarti orang percaya sama kita, ya kan, ya kan, ya nggak apa-apa was. Wow, lihat WA, ada undangan untuk ngajar retorika di salah satu pesantren yang pemiliknya punya mall. Oh my god ya, Pak Yai punya mall, emang Pak Yai hebat ini. Mudah-mudahan Pak Yai ini, terus orangnya juga dermawan ya, dermawan, terkenal juga beliau. Dia WA lewat asistennya ya. Mr. Ali biasanya jadwal retorika hari Sabtu sama Minggu, tapi besok harus masuk ya, soalnya keburu dipakai di Toba ya, dipakai lomba-lomba pidato ya. Oke viewer, ternyata saya juga digunakan waktu hari mulai puasa. Sebelum puasa sih, sebelum puasa kurang setengah bulan ya, saya sudah dikontrak untuk ngajar retorika. Jadi saya biasanya jadwalnya Sabtu Minggu, tapi besok masih hari Rabu saya suruh ngajar lagi, karena persiapan untuk Sabtu Minggu itu bikin acara hitobah ya. Hitobah itu kayak lomba-lomba gitu, tapi di pondok. Mr. Ali jadi juri utama. Oke, Ramadan ya Ramadan, Rokso Ramadan Part 4. Viewer, jadi Mr. Ali juga bergabung berbuka bersama. Ini menunya sudah mau habis ya. Ada pentol, ada ikan tongkol, ada sayur, macam-macam sayur ya. Keren sekali, masya Allah. Terima kasih atas nikmatmu ya, rezeki dari bulan puasa. Mudah-mudahan terus berlimpah dan ada rezeki untuk esok hari. Lanjut ya viewer, ada sahabat saya atau viewer saya yang call me ya, menelpon saya, Mr. Ali, saya ini masih banyak melakukan dosa ya. Ya dosa yang bagaimana, dan setiap orang tiap hari melakukan dosa ya kan, saya gitu. Terus kita juga agak
nggak lepas dari dosa, apalagi kita yang baik itu sebetulnya orang itu 24 hours itu harus selalu memegang air wudhu ya, atau berwudhu ya, pokoknya kita batal itu langsung wudhu lagi, itu yang baik. Tapi kita apa bisa menjaga seperti itu kalau kita nggak tinggal di masjid terus ya, atau di surau-surau, atau di apa ya, MZ gitu, majelis zikir kayak gitu, itu sulit ya. Itu pun kadang-kadang kita mesti tidur, kita lengah, kita kentut, nah itu batal ya. Oke, jadi intinya jangan sampai kita itu ya udah, kan ada itu as-sholatu tanha anil fahsa wal mungkar ya. Jadi sholat kita atau sehari-hari kita itu bisa mencegah apa ya, mencegah sesuatu yang mungkar dan selalu melakukan yang baik. Nah kayak gitu ya. Jadi kita sudah menyampai ke sana enggak ya kan, jangan sampai kita melakukan yang mungkar-mungkar, jadi nggak boleh ya. Jadi kita harus tetap ini, apalagi dalam menjalankan puasa ini, kerja tetap kerja ya kan, apapun cuman dikurangi aja, karena kerja di kantor kan mesti kalau puasa juga dikurangi jamnya kayak gitu. Ataupun kerja-kerja di tempat lain, kalaupun nggak dikurangi ya tetap sabar aja berpuasa, terus kita jalani seperti itu. Oke, puasa Ramadan, saumu Ramadan itu diwajibkan oleh agama Islam, oleh agama kita ya. Dalam ini apa, rukun Islam itu juga menyampaikan, ini saya sampaikan dalam bahasa Jawa. Siji sahadat, loro salat, telu jagato, papat poso, limo munggah haji lamun kuoso. Nah itu rukun Islam ya. Jadi sahadat, salat, berpuasa, berzakat, dan berhaji. Itu kalau berhaji sendiri, kalau kita memang apa ya, kita cukup untuk munggah haji atau naik haji, ya kita harus, itu wajib ya. Apalagi sebagai insan muslim yang memang diwajibkan ya, kita harus ini daftar ya, daftar haji kita ke Baitullah. Nah kayak gitu, orang daftar haji ya mesti pakai uang ya kan, apalagi agak semua orang kalau orang muslim ya pasti punya niat ya, tapi kan mereka berpikir punya uang apa enggak ya kan, karena daftar itu juga harus pakai uang seperti itu. Terus nunggu waiting list itu lama banget, apalagi di Indonesia ya. Nggak tahu ya kalau yang haji apa ya, haji yang apa ya, eksklusif itu kan biaya mahal terus cepat ya, nggak tahu prosesnya seperti apa karena memang banyak uangnya, atau memang prosedurnya itu harus bayar mahal terus cepat berangkat seperti itu ya. Padahal naik pesawatnya juga sama, tapi berangkatnya kadang mereka sampai 20 tahun, 35 tahun seperti itu. Wow, so ini long ya. Tapi banyak umat Islam yang memang sudah punya bekal untuk naik haji, itu mereka ini ya, melakukan umroh ya. Umroh itu lebih simple dan waktunya di luar ibadah haji, atau di luar musim haji, atau pas bukan bulan haji seperti itu. Jadi mereka bisa aja melakukan itu, sama aja pahalanya ya. Gusti Allah Maha tahu ya, Allah Maha mengerti, dan Allah Maha ya sayang sama kita ya. Ya mudah-mudahan kita bisa haji semua, termasuk Mr. Ali nanti kalau YouTube-nya udah meledak akan haji bolak-balik ya, karena naik haji sambil bikin konten viewer. Kalau nggak haji ya umroh bolak-balik ya, sambil bikin konten viewer. Jadi ngasih info wherever and Mr. Ali berada ya, dimanapun Mr. Ali berada. Oke, lanjut lagi roadshow kita. Viewer, lanjut lagi. Jadi puasa itu tidak hanya menahan haus dan lapar,
Jadi puasa itu juga Karangrejo dalane nang Simbar ya. Jadi wong bejo, wong urip itu kudu sabar. Jadi menahan kesabaran juga karena berlatih, kita sudah mulai masa kanak-kanak untuk berpuasa dan berlatih menahan emosi, berlatih menahan haus dan lapar itu sudah pasti ya. Jadi yang ini yang paling the point adalah menahan sabar. Jadi kita harus sabar ya, super sabar ya. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan ya kita harus sabar. Ramadan, 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 kita harus sabar. Ramadan, Ramadan, tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi Ramadan kita harus sabar ya. Itu intinya ya. Kalau kita nggak sabar ya apa namanya, ya gimana ya kan, sebagai muslim yang itu memang dianjurkan oleh agama kita, yang dianjurkan oleh nabi kita, dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. We must be patient ya. Tapi sabar sendiri tidak harus Ramadan aja ya, tapi terus kontinuitas setelah Ramadan. Oke, lanjut lagi viewer. Banyak yang menyampaikan kalau apa namanya itu bersedekah di bulan puasa itu pahalanya banyak sekali ya, bahkan menumpuk-numpuk. Rasulullah SAW pernah ditanya pada itu sahabatnya, sedekah apakah yang paling mulia ya Nabi, gitu kan. Beliau menjawab, yaitu sedekah pada saat bulan Ramadan. Ramadan ya Ramadan, bersedekahlah di bulan Ramadan. Makanya banyak orang bikin takjil, bikin apa namanya, bikin santap sahur bersama dan free ya. Kadang diantar ke masjid, kadang diantar ke surau-surau, kadang diantar ke majelis zikir atau di mana-mana kayak gitu, yang sifatnya di situ berkumpul para solihin ya, para solihin yang memang mengharap berkah dari Allah. Dan kita saatnya memberi sedekah-sedekah seperti yang dibutuhkan pada saat bulan puasa, yaitu takjil, terus santap sahur ya. Berikanlah mereka kalau kamu memang punya keluangan rizki ya, punya apa ya, karena mereka kadang-kadang sholat tarawih ya, dilanjut sama itu apa namanya, sholat witir, dilanjut sama itu apa, tadabur, juga tadarus, seperti itu ya. Mereka terus akhirnya tidur di masjid, tidur di surau, tidur di pondok-pondok. Nah seperti itu kita harus ini ya, legowo, memberi kelapangan rezeki kita untuk sahur dan takjil. Ramadan, Ramadan, bulan penuh ampunan. Ramadan ya Ramadan, Ramadan bulan 1000 bulan ya. Jangan sampai lewatkan Ramadan ini dengan leha-leha. Jangan sampai lewatkan Ramadan ini tanpa makna. Jangan sampai lewatkan Ramadan dengan apa ya, berhura-hura ya. Manfaatkan Ramadan sebaik mungkin, karena kita nggak tahu kita akan ketemu Ramadan tahun depan apa enggak, ya kan ya. Oke. Ada yang bertanya pada Mr. Ali ya, Mr. Ali, doa siapa atau kapan doa itu apa namanya, terkabulkan? Mr. Ali gak bisa menjawab soal itu. Yang jelas ada 3 yang Mr. Ali dapat referensi, yaitu doa yang mustajab, doa di bulan ampunan, yaitu doa bulan Ramadan.
Yang pertama, doa orang yang sedang berpuasa, ya, doa orang yang lagi saum, ya. Yang kedua, doa seorang musafir, ya. Yang ketiga adalah doa orang-orang yang teraniaya. Makanya viewer harus perhatikan itu, apakah kita melakukan aniaya pada orang lain. Nah, itu orang teraniaya tidak harus orang miskin saja, tapi ada orang kaya, juga ada orang yang lagi disiksa batin dan hatinya, seperti itu, ya. Oke, jadi ada 3 itu tadi yang harus kita perhatikan, yaitu doa mustajab itu adalah doa orang yang sedang berpuasa, yang kedua doa seorang musafir, yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Makanya perhatikan betul sebagai insan muslim, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sifatnya ya menyakiti orang, yang sifatnya melukai orang, baik fisik atau non fisik. Oke, lanjut lagi viewer, in the roadshow part 4, ya, roadshow di bulan Ramadan, ya. Mr. Ali say that Mr. Ali visit anywhere, ya, place for Muslim, the house of Allah, ya. Jadi Mr. Ali mengunjungi rumah-rumah Tuhan dan ketemu banyak teman yang memang dia owner yang merawat itu, dan tetap aja itu rumah Tuhan, rumah kita semua. Jadi kita bisa kunjungi masjid dimanapun dan kapanpun berada, apalagi kita umat muslim, rumah Tuhan juga rumah kita. Oke, ya. Ada sesuatu yang menarik dari barusan saya dapat messenger dari sahabat saya, yaitu menyampaikan di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim 3277 dan yang Muslim 1079. Selamat berpuasa, kata sahabatku. Oke, sahabatku, terima kasih atas kiriman messengernya, dan saya akan sampaikan ke viewer saja. Jadi di sini kita harus kita harus sadari bahwa memang Ramadan itu bulan penuh makna, bulan penuh ampunan, dan bulan penuh berkah. Lucu-lucuan lihat takjil di konten-konten. Wow, saya suka, saya terhibur, ya. Takjil itu viewer, kalau yang nggak ngerti ya, takjil itu makanan pembuka puasa. Keren banget takjil itu, ada kolak, ada susu, kok susu, ada es buah, ada macam-macam ya takjilnya, ada ketan, ada, ya pokoknya aku suka banget ya. Itu ada konten-konten lucu di takjil-takjil itu. Terus temanku ngirim di grup-grup, ada juga yang pamer gitu, aku sekarang bikin takjil 100 bungkus, ya kan. Ketika aku mau gabung, dia bilang orang kaya mau gabung gitu. Enggak gitu, aku ngasih orang miskin, ya kan. Jadi Mr. Ali dianggap orang kaya, oke deh, nggak masalah ya. Karena hidup itu kaya, didoakan kaya, mudah-mudahan kaya. Aku nggak butuh sama orang. Oke, yang jelas aku harus mengulurkan tanganku kalau aku kaya. Thank you. Wow, barusan ada yang nelpon, ya. Nelpon itu santri-santri pondok yang memang saya ajari retorika, ya. Pada tanya, Master, opening itu ya apa? Opening itu ya apa gitu ya. Opening itu pembukaan. Iya, maksudnya bahasa Inggrisnya gimana? Ya bilang aja, ladies and gentlemen rahimakumullah. Nah kayak gitu, ladies and gentlemen in one akidah gitu. Terus the leader of this program, kayak gitu. The conductor of this program, I do apologize, my brothers and sister. In this occasion, I will spend a speech, bla 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 bla, kayak gitu. Kan ada bukunya kan, dipelajari. Oke, Mr. Ali, thank you, katanya.
Kala cinta berlabuh di dermaga, aku telusuri karang terjal berliku. Tak peduli batunya melukai, aku pasrah dalam rangkulnya. Bila dia memberi cinta, aku tenggelam dalam peluknya. Saat dia meraih cintaku, aku tak bisa apa-apa. Bila cinta. Oke viewer, lanjut lagi, yaitu momen Ramadan harus kita manfaatkan dengan baik, jangan sampai kita terlena. Jadi bulan Ramadan benar-benar kita manfaatkan. Kita yakin apa tidak kan bulan Ramadan tahun depan kita menemuinya? Gak yakin kan? Nah makanya segala sesuatu dalam bulan Ramadan yang penuh makna dan penuh manfaatnya, penuh ganjarannya, kita harus manfaatkan sebaik mungkin ya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang perumpamaan orang-orang yang bersedekah, yaitu bersedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah di bulan Ramadan adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir benih, yaitu berlipat gandanya manfaat ya yang kita harus inikan ya. Jadi saya bacakan lagi, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir dan masing-masing bulirnya 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. KS Al-Baqarah 261. Jadi jangan sampai lewatkan Ramadan ini, Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh makna. Jadi jangan sampai kita ada sesuatu yang memang kita nafkahkan, kita berikan pada saat bulan Ramadan, manfaatkan sebaik mungkin. Allah maha tahu, Allah maha penyayang, Allah sayang sama kita. Oke, masih lanjut roadshow part 4. Ramadan, ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci yang dirindukan oleh umat Islam sedunia. Umat Islam yang beriman. Allah berfirman, Allah mewajibkan banyak hal tentang Ramadan, tentang bulan puasa di bulan Ramadan. Allah mewajibkan kita berpuasa, mengembalikan manusia pada orbitnya, yaitu fitrah manusia yang seharusnya berfungsi sebagaimana maksud semula ia atau kita diciptakan, yakni untuk pengabdian, bertakwa, dan taat menurut kehendaknya. KS Al-Jazirat 56. Dan bila manusia selalu dalam orbitnya, niscaya ia akan merasakan dunia, merasakan bahagia dunia dan akhirat. Jadi kita harus ngikuti apa kehendaknya viewer. Wow, viewer, terus berlanjut roadshow ini yang saya memang menikmatinya karena Ramadan harus kita nikmati dengan dengan mengikuti kehendaknya. Bulan Ramadan adalah bulan suci yang dirindukan oleh umat Islam sedunia, ya kan? Termasuk kita semua. Dan bagaimanakah resep berpuasa agar mencapai sasaran untuk menjadi manusia yang bertakwa?
KS Al-Baqarah 183. Resepnya adalah selama 1 bulan penuh kita berpuasa dan mempuasakan kehendak diri dan hanya menjalankan kehendak Allah. That's the point ya. That's all about my roadshow part 4 ya di bulan Ramadan. So in Ramadan months ya, I do apologize. I do really sorry if you have some mistakes in my content today ya. Roadshow part 4. Master Ali sebagai insan biasa, sebagai manusia yang tak luput dari dosa, sebagai manusia yang penuh kehilafan, penuh kesilafan. Thank you very much about Roadshow Part 4. I do apologize. I'm really sorry. Thank you very much. Have a nice Ramadan. Have nice Ramadan months. Have nice berpuasa. See you next time. Wabillahi taufik walidayah, warido wal inayah, baldatun taibatun warobun ghafur. Wassalamualaikum and goodbye. Ramadan ya Ramadan, Ramadan bulan 1000 bulan, Ramadan ya Ramadan bulan penuh ampunan. Thank you very much. Oke viewer, itu tadi roadshow part 3 ya, pernak-pernik Ramadan, dan ada juga video-video yang dibuang sayang. Jadi saya masukkan ke situ pernak-pernik Ramadan roadshow part 3. See you next time. Thank you very much. Wabillahi taufik walidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channelnya Master Ali, The Inspirative TV Channel, Roadshow Part 3. Keren banget.